Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Saudara-saudara sekalian, apa kabar? Saya berharap saudara fine-fine saja. Ibadah Latsmi hari ini, temanya adalah kedewasaan rohani bagian ke-17, kontemplasi bagian ke-43, dan firman Tuhan hari ini kita ambil dari satu bagian saja, dari kitab Roma 8, ayat 28 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat sekalian, firman sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Mari sekarang kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, memberi ia hikmat dan bijaksana, boleh menguraikan firman Tuhan ke dalam bahasa kehidupan jemaat, supaya setiap lapisan jemaat boleh mengerti akan kebenaran. Tuhan, kami ingin hidup kami diperbaharui. Kami ingin mempunyai wawasan Kristiani yang baik dalam melihat seluruh dimensi hidup kami. Tuhan berfirman, kami mendengar. Kami siap hati, siap pikiran,
siap iman untuk diberkati oleh kebenaran. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, saudara sekalian. Tema kita hari ini adalah kedewasaan rohani bagian ke-17. Kontemplasi bagian ke-43. Subtemanya adalah kepedulian Tuhan. Perhatikan, kepedulian Tuhan. Saudara-saudara, khotbah hari ini, kedewasaan rohani bagian ke-17 ini adalah integrasi daripada beberapa khotbah yang sudah saya khotbahkan di lembaga Anthony Chang Ministry International di YouTube channel ini. Saudara menyimak, oke? Satu, temanya ketika Tuhan tidak seperti yang kuharapkan, 4 seri. Yang kedua, ketika Tuhan menjawab doa, 4 seri, sudah 8 ya. Yang ketiga, ketika aku kehilangan, 4 seri, 12, saudaraku. Udah 12 ya. Kemudian, when God keep silent, 1, sudah 13. Struggling with God, 2 seri, sudah 15. Peringatan, pengampunan, dan hukuman Tuhan, 1 seri, sudah 16. Kemudian 1 lagi, keintiman dengan Tuhan, 1 seri, 17. Ditambah dengan 1 serian lagi, saudaraku, ketika aku diuji dan dicobai, 4 seri. Jadi saudara sekalian, khotbah kedewasaan rohani bagian ke-17 ini adalah integrate daripada 21 khotbah yang ada di lembaga Anthony Chang Ministry International. Dan hari ini pasti kita akan menggunakan frame of thinking-nya integrative thinking. Dan level berpikirnya kita main-main di level analisa dan sintesa. Oke jemaat, konsentrasi. Saudara-saudara sekalian, temanya adalah kepedulian Tuhan. Saya mulai dari kehidupan jemaat. Jemaat memperhatikan dengan baik. Pertanyaan saya, bagaimana hidupmu hari ini? Seperti biasa saya bertanya dengan jemaat. Apakah peristiwa-peristiwa yang kamu alami itu, baik peristiwa negatif maupun peristiwa positif, masih membawa saudara itu lebih dekat kepada Tuhan? Peristiwa negatif itu mungkin 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, atau 2 bulan lalu, mungkin 2 hari yang lalu, peristiwa negatif yang menggores hati, yang membuat kita itu susah hidup. Apakah itu tetap menjadi suatu jembatan membawa saudara itu lebih dekat kepada Tuhan? Pertanyaan ini menjadi penting jemaat, karena akan sangat berkaitan dengan tema kepedulian Tuhan. Sekarang jemaat menyimak. Yang saudara hadapi sampai hari ini, perhatikan beberapa kasus saja, saudara ingat kembali. Yang sampai hari ini, masalah-masalah yang engkau hadapi itu, saudaraku, belum selesai. Pahitnya minta ampun, sakit luar biasa. Tuhan belum buka jalan. Terkesan Tuhan tidak peduli. Terkesan Tuhan diam saja. Terkesan Tuhan membiarkan. Kelihatannya orang lain Tuhan tolong, kenapa saya tidak? Sudah doa, sudah nangis, sudah berseru-seru, bahkan sudah puasa, air mata pun sudah habis, tapi Tuhan tetap tidak buka jalan. Mulai ragu, mulai meragukan Tuhan, dan terkesan Tuhan kok tidak peduli kepada saya. Itu yang terjadi bukan jemaat? Waktu kita menghadapi hal-hal yang amat sulit. Is it right? Saudara dan saya sama loh. Kita punya problem kehidupan, saudara sekalian, masing-masing punya. Yang ada air matanya, ya. Yang ada kekuatan
capeknya bergumul, iya. Yang rasa-rasa itu hampir tidak kuat, iya. Yang rasa-rasa itu terkesan tidak ada pertolongan apa-apa, iya. Tapi untuk khotbah hari ini, bagaimana memahami semua hidup yang kita alami itu, saudaraku, dalam konteks kepedulian Tuhan. Wah, ini menarik, jemaat. Ini menarik. Maka oleh sebab itu, saudara sekalian, konsentrasi. Perhatikan. Seperti biasanya, jemaat sekalian, kedewasaan rohani bagian ke-17 hari ini terintegrated dengan 21 khotbah di YouTube channel Lembaga Anthony Chang Ministry International yang sudah dikhotbahkan, tetap menggunakan platform yang kita bangun ini. Alkitab menjadi sumber kehidupan kita, oke? Alkitab menjadi sumber bagi kehidupan kita, dan arah ke atas 2 poin. Masih ingat? Bertobat, terima Tuhan sebagai Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebelah kiri, masih ingat jemaat sekalian, 2 poin. Mengenal Tuhan dan mengenal diri. Sebelah kanan, 3 poin. Christian worldview, faith in Christ, intimacy with God. Yang bawah 2 poin. Heart and mind. Hari ini, saudaraku, hari ini tema kita kepedulian Tuhan. Kedewasaan rohani bagian ke-17, kontemplasi 43, kita akan konsentrasi di yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri, knowing God and knowing self. Sebelah kanan, Christian worldview, faith in Christ, dan intimacy with God. Khususnya kita akan menekankan tentang Christian worldview, cara pandang Kristiani terhadap semua dimensi kehidupan. Oke, konsentrasi jemaat sekalian. Nah, sekarang perhatikan tema kita. Kok Tuhan tidak peduli saya ya, Pak? Saya hidupnya sudah susah loh, Pak Anthony. Sampai hari ini saya masih jobless loh, Pak. Belum dapat kerjaan. Saya sudah bergumul, berdoa, saya bahkan berpuasa, bahkan saya evaluasi diri saya. Ada nggak dosa-dosa pelanggaran saya? Saya sudah bertobat, Pak Pendeta. Tapi kok sampai hari ini terkesan Tuhan belum turun tangan. Tuhan belum kerja. Tuhan belum buka jalan kepada saya. Apa yang harus saya pahami dalam kehidupan seperti ini, Pak? Pahit getir saya, Pak Pendeta. Kasus begitu banyak, saudaraku. Banyak. Ini baru kasus pekerjaan. Belum lagi kasus masalah sakit, penyakit dalam badan, yang tak kunjung-kunjung sembuh, penyakit yang berbahaya, yang tiba-tiba bisa kumat, bergumul sekian tahun, bahkan puluhan tahun, hampir-hampir keberanian itu, ketabahan itu sudah hampir hilang. Iman pun sudah sangat lemah sekali. Di mana penyertaan Tuhan, Pak Pendeta? Di mana kepedulian Tuhan, Pak Pendeta? Dengar khotbah ini, jemaat sekalian. Perhatikan. Hari ini kita konsentrasinya di Christian worldview. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya menjelaskan, saya akan memberikan suatu ilustrasi supaya jemaat bisa mengerti dengan baik. Saudara masih ingat ilustrasinya? Ilustrasi menyusun puzzle mainan. Ini umpama puzzle, saudaraku ya. Nah, ini puzzle mainan. Di sebelah sini ini jemaat, ini ada puzzle yang banyak bentuknya. Ada trapezium, segitiga, bujur sangkar, banyak modelnya. Jikalau puzzle-puzzle, kepingan puzzle itu kita susun dengan rapi, setelah kita susun rapi, saudaraku, kita balik, ada gambarnya, ada pemandangannya, seperti itu. Right? Oke. Nah, saudara perhatikan. Ilustrasi ini, waktu puzzle dalam hidup kita ini, saudaraku, ini adalah puzzle kehidupan kita. Yang harus kita susun satu persatu. Harus pas. Kalau yang segitiga puzzle kepingannya harus di segitiga. Kalau yang bujur sangkar harus di bujur sangkar. Supaya dia rata dan tempatnya pas. Oke jemaat? Nah sekarang perhatikan. Puzzle-puzzle ini saudaraku. Puzzle mainan ini. Bentuk segitiga, bujur sangkar lain itu adalah bagian dari hidup kita. Oke? Yang disebut berkat, mungkin bujur sangkar. Taruh di tempat yang bujur sangkar. Saudara pasti akan meletakkannya.
Tetapi ketika di bagian hidup kita yang sulit, ya, kayak tadi contohnya saudaraku, belum ada pekerjaan, kemalangan, kehilangan, referring kembali ke khotbah saya. Ketika aku kehilangan 4 seri saudaraku, kehilangan pekerjaan atau kehilangan orang yang kita kasihi, kematian, segala macam itu saudaraku, puzzle-nya di trapation, taruh di situ. Nah, saudara sekalian, ketika kita susun baik semua puzzle dengan baik, rapi semua, waktu kita balik, kita melihat wajah Tuhan Yesus di sini. Itu artinya, that is the life. Itulah kehidupan yang Tuhan anugerahkan buat kita. Tapi jemaat, tunggu sebentar. Ketika kita tidak mampu menyusun semua puzzle ini dengan baik, kita hanya mau yang senang saja. Yang sulit itu kita seolah-olah tak mau terima kenyataan. Bahkan kita mengatakan, kenapa Tuhan tidak peduli? Itu pertanyaan khotbah hari ini, bukan? Nah, saudara, ketika kita menghadapi problem yang sulit itu, kita mengatakan Tuhan terkesan tidak peduli saya, Pak. Tuhan tidak buka jalan buat saya, Pak. Itu sebabnya karena kita punya Christian worldview, bagian sebelah kanan ini, Bible ini, bagian sebelah kanan, kita punya Christian worldview sempit dan parsial. Artinya, cara pandang Kristiani kita terhadap dimensi kehidupan yang sulit-sulit itu, saudaraku, sempit dan terbilah-bilah. Kalau istilah puzzle, terkeping-keping, saudara sekalian. Kenapa saya susah? Kenapa tidak dapat pekerjaan? Kenapa job saya diambil orang? Kenapa istri saya mengkhianati saya? Kenapa saya harus sakit seperti ini? Kenapa penghasilan saya tidak seperti dulu lagi? Kenapa ada orang mengkhianati saya? Kenapa ada orang menipu saya? Kenapa and kenapa? Nah, kalau sudah seperti itu, kita nunjuk Tuhan itu. Kenapa you tidak tolong saya? Kenapa you tidak peduli? Orang itu, Christian worldview-nya parsial. Dia melihat serpihan. Christian worldview-nya sempit, jemaat sekalian. Nah, sekarang Pak Antoni, kalau Christian worldview-nya luas dan integrated, bagaimana itu, Pak? Jemaat penyimak. Jikalau seseorang melihat kepada keping-kepingannya saja, ada satu keping, dia ratapi keping itu. Ada satu keping, kok susah, kok Tuhan begitu. Dia melihat sempit dan parsial. Dia punya Christian worldview. Sempit dan berkeping-keping lihat masalah hidup dia, oke? Tetapi kalau ada orang yang Christian worldview-nya luas dan melihat bukan parsial tetapi integrated, dia lihat seluruh dimensi hidup dalam bentuk the whole, secara keseluruhan, the whole, secara utuh. That is good, saudaraku. Itu bagus. Lihat secara utuh. Jemaat menyimak, maka kembali kepada perikop yang kita baca. Perikop yang kita baca di Roma 8 ayat 28 dulu, dikatakan Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang dipanggil sesuai rencana Tuhan, bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Oke? Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Itu artinya membentuk suatu Christian worldview yang luas dan integrated. Di dalam segala sesuatu, baik susah, senang, sedih, duka, berkat, kemalangan, semua peristiwa itu, all things work together. Tuhan betul bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Itulah kepedulian Tuhan, saudaraku. Do you understand? Itulah kepedulian Tuhan itu. Jadi kepedulian Tuhan bukan sekedar, aku doa kasih berkat Tuhan peduli saya. Bukan sekedar itu. Juga bukan sekedar kalau susah, doa Tuhan tidak jawab. Loh, enggak peduli saya ya. Bukan itu. Kembali referring ke khotbah saya 4 seri. Ketika Tuhan menjawab doa. Kembali ke referring ke khotbah saya 4 seri. Ketika Tuhan tidak seperti yang kuharapkan. Itu dia. Jadi saudaraku, suatu Christian worldview yang luas dan integrate, saudaraku, adalah melihat semua yang kita hidupi itu, lihatnya whole, secara utuh, dan Tuhan ada di dalamnya. Itulah yang disebut kepedulian Tuhan. Wah, ini mantap. Saudara menyimak? Oke, jelas?
nanti apply sendiri dalam hidupmu masing-masing, saudaraku. Ya, oke? Nah, sekarang kita lanjut. Perhatikan. Saudara-saudara sekalian, memang harus diakui, tidak mudah bagi setiap orang percaya mau memahami apa yang saya khotbahkan hari ini. Pasti. Karena kenapa? Kedewasaan rohani menuntut suatu pemikiran yang lebih dalam. Kedewasaan rohani menuntut kerohanian itu tinggi dan dalam dan tidak seperti anak kecil. Enggak, saudaraku. Kedewasaan rohani itu menuntut kita melihat semua hal dalam hidup kita itu dengan kacamata Tuhan. Christian worldview. Itulah menentukan. Oke, jemaat? Oke? Pelan-pelan ya. Kita lanjut satu step lagi. Saudara-saudara sekalian, waktu kita baca di perikop Roma pasal 8 ayat 28 dan berikutnya sampai ke ayat 39, bunyinya begini. Siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan? Makhluk lain, penguasa-penguasa di atas dan di bawah bumi? Kejahatan, penderitaankah, kesulitankah, penganiayaankah, kelaparankah, kemiskinankah, sakit penyakitkah? Sama sekali tidak. Tidak ada satu hal pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Wah, saudaraku. Itu benar-benar very wide Christian worldview. Itu benar-benar suatu Christian worldview sangat integrated. Di ayat 28-nya Tuhan kerja semua untuk kebaikan. Di ayat 39-nya semua problem yang dihadapi, yang susah apapun, itu tidak mungkin bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Clear, jemaat. Jadi, terkadang dalam kehidupan yang kamu gumuli, saudaraku, ada rasa minder. Ada rasa, kok begini ya Tuhan. Cepat kembali ke khotbah hari ini. Lihat secara whole, lihat secara utuh. Kadang lewat air mata itu, Tuhan mengajar kita untuk berubah banyak loh. Kadang lewat penantian yang lama itu, Tuhan peduli mengajar kita untuk belajar apa itu sabar. Kadang lewat penderitaan yang bertahun-tahun, Tuhan peduli untuk membentuk kita menjadi lebih tough, lebih kuat. Terkadang lewat orang-orang yang tidak suka kepada kita, Tuhan lewat kepeduliannya mengajar kita, saudaraku, bagaimana menghadapi orang-orang seperti itu. Terkadang lewat penyakit yang tidak kunjung sembuh, kepedulian Tuhan mengajar kita. Siapa tahu lewat penyakit itulah suatu hari kita dipanggil pulang ke surga. Kepedulian Tuhan itu mencakup seluruh aspek kehidupan. Kepedulian Tuhan itu menyangkut seluruh dimensi of life. Begitu, saudaraku. Berarti kita terlampau sempit langsung ngomong, kok kamu nggak peduli? Terlampau naif. Jangan ya jemaat ya. Tuhan tidak sekecil itu. Dah. Itu hanya karena air mata kita, kepanikan kita, penatnya pikiran kita. Kita tidak bisa melihat kebesaran Tuhan lagi. Kita tidak bisa melihat kepedulian Tuhan dalam semua aspek hidup kita. Kita lihat sempit sekali. Kalau tidak tolong saya, ya sudah tidak peduli dia. Enggak begitu. Enggak begitu hidup ini. Keliru kita memahaminya. Perhatikan hal ini, saudaraku. Perhatikan poin ini. Jikalau hidup kita di dunia ini, Tuhan sangat peduli. Benar. Roma 8:28 ngomong kok. Dia kerja dalam segala sesuatu untuk kita. Untuk kebaikan kita. Jikalau dalam dunia ini, semua aspek kehidupan itu, Tuhan ngomong, burung aja saya pelihara. Burung di udara saya kasih makan. Apalagi kamu, orang yang sudah aku selamatkan. Jadi dalam konteks dunia yang kita hidupi, saudaraku, kepedulian Tuhan itu nyata. Bukan hanya sampai di dunia yang kita hidupi. Tapi kepedulian Tuhan itu melanjut sampai kehidupan yang akan datang. Jadi suatu hari setelah kita mati, kita kembali ke surga. Kepedulian Tuhan itu sudah sampai di surga, saudaraku. Artinya, tempat hidup kita pun sudah disiapkan. Kepedulian Tuhan bukan sekedar di alam semesta. Kepedulian Tuhan sampai menuju surga. Kurang apa hidup ini? Kadang kita ini, jemaat sekalian, terlampau sempit cara berpikirnya. Terlampau gampang menuduh Tuhan yang negatif.
Terkadang kita ini, saudaraku, kita tidak bisa melihat puzzle itu dalam bentuk keseluruhan. Kita lihat parsial, sebilah-bilah. Kita lihat sekeping-sekeping. Kita nangisi keping yang itu saja. Kita tidak mampu melihat seutuhnya. Mari jemaat, mari kita lihat seutuhnya hidup ini. Terkadang, dengan problem yang kamu hadapi itu, Tuhan sedang mengingatkan you. Itulah kepedulian dia. Terkadang, dengan membiarkan you tidak mendapat apa-apa hidup ini, itu Tuhan peduli untuk mengoreksi hidupmu secara total. Terkadang, lewat penghasilan yang tiba-tiba menurun drastis, itu kepedulian Tuhan mengajar engkau, supaya engkau jangan sombong dengan apa yang kamu raih selama ini. Terkadang dengan apa yang kita raih semua tiba-tiba menjadi seperti akan lenyap. Kepedulian Tuhan mengajar. Semua berasal dari Tuhan. Saudara menyimak khotbah hari ini. Oke. Banyak jemaat yang lagi susah, saya tahu. Banyak yang sharing, saya tahu, saudaraku. Ini, itu, Tuhan kok begini sama saya, Pak. Maka saya harus khotbah hari ini. Kepedulian Tuhan menyangkut seluruh dimensi kehidupan. Termasuk semua kesulitanmu. Tuhan peduli di sana. Hanya kita kurang mampu mencerna. Kita kurang mampu menyimak. Kita kurang mampu, kurang piawai, kurang bijak melihat tangan Tuhan bekerja di semua aspek kehidupan kita. Kita tidak bisa melihat secara integrated, saudaraku. Itu masalahnya. Kita kayak anak kecil. Papa kok tidak kasih sepeda? Papa nggak sayang saya lagi. Papa kok tidak ajak saya main? Papa sudah tidak peduli saya lagi. Papa tidak kasih saya kerja di perusahaan Papa, suruh saya kerja sama orang lain. Papa tidak sayang saya lagi. Kayak anak kecil. Padahal papanya amat sayang kepada itu anak. Ada hal yang dia tidak kasih demi anak itu supaya waktunya belum sampai dikasih. Papa itu suruh anak kerja tempat lain supaya dia belajar dari hidup yang susah dulu. Nanti kalau dia sudah bagus, baru papanya kasih perusahaannya. Itu kepedulian seorang papa. Papa aja bisa begitu. Bagaimana dengan Tuhan? Jauh lebih hebat. Kadang kita tidak melihat bagian itu, saudara-saudara sekalian. Dimensi itu kita tidak lihat. Kita buta. Kita maunya berkat. Kita tidak lihat air mata itu sebagai bentuk kepedulian Tuhan. Kita tidak lihat kesengsaraan itu sesuatu bentuk cara Tuhan bekerja. Kita tidak lihat kesulitan itu. Kita tidak lihat kemalangan itu sebagai suatu cara Tuhan sedang bekerja untuk membentuk kita. Kita tidak lihat. Kasian banget orang Kristen seperti itu. Oke jemaat. Kalau saya lihat hidup saya. Dari zaman saya susah. Zaman saya bertobat. Dari stres, dari depresi disembuhkan Tuhan. Sampai hari ini. Semua yang saya alami. Saya melihat dalam bentuk kepedulian Tuhan. Saya semuanya lihat dalam bentuk Roma 8 ayat 28. Saya lihat dalam bentuk Roma 8 ayat 39. Adakah yang bisa memisahkan saya dari kasih Kristus? Gak ada. Kontemplasinya bagaimana hari ini jemaat sekalian? Kontemplasi yang ke-43. Ini kontemplasinya pasti luas, jemaat sekalian. Pasti luas. Di kantor 15 menit setelah makan siang. Perjalanan keluar kota naik pesawat 1,5 jam. Perjalanan keluar kota naik kereta api 2 jam. Perjalanan ke kantor di jalan 1/2 jam. Ngopi di Starbucks 20 menit. Gunakan kesempatan-kesempatan seperti itu untuk kontemplasi yang 43. Khususnya hal-hal yang sampai hari ini pahit buat engkau, saudara sekalian. Khususnya hal buat kamu hari ini sangat menyesak dada. Kesesakan itu sudah luar biasa. Jadi waktu you minum kopi, you contemplate. Contemplate itu conversation with God.
Contemplate itu communion with God. Contemplate itu bukan ngobrol-ngobrol dengan orang lain. Bukan. Coba lihat yang kamu hadapi itu. Sambil minum kopi. Tuhan, saya susah sekali loh Tuhan. Tapi lewat khotbah Pak Anthony Chang ini, Tuhan, aku nggak mau lihat hanya sekeping puzzle saya lagi. Aku mau lihat seluruh kepingan puzzle itu. Aku mau lihat itu Tuhan. Saya tidak hanya konsentrasi di kenapa terus. Saya ingin melihat secara utuh Tuhan. Mengapa saya harus alami hal seperti itu? Mengapa saya harus arungi yang demikian hidupnya? Ada maksud apa di balik semua yang saya hadapi itu Tuhan? Ajarku melihat secara utuh. Ajarku Tuhan. You hebat, jemaat sekalian. Oke banget. Will you? Kau yang senior, kau yang masih muda, saudara-saudara yang sebaya, masalah rumah tanggamu itu loh, masalah anakmu itu loh, masalah istrimu, suamimu, masalah kehidupan pribadimu sendiri. Banyak yang terkesan terhalang, banyak terkesan terbengkalai, banyak terkesan kamu tidak berdaya. Pahaminya kayak apa? Coba lihat secara utuh. Ada yang harus saya pelajari Tuhan. Ada bagian yang harus saya bertobat ya Tuhan. Ada bagian yang harus saya ubah hidup saya Tuhan ya. Kembali ke khotbah saya. When God keeps silent. Ketika Tuhan terdiam. Banyak hal dalam hidup ini yang harus dipahami dengan sangat teliti. Lakukan kontemplasi itu jemaat sekalian. Saya nggak tahu yang kamu alami apa hari ini saudaraku. Tapi tema kepedulian Tuhan mencakup seluruh dimensi hidupmu itu. Tuhan sedang berbicara kepada engkau. Tuhan tidak mau kita ini tenggelam dalam kesulitan. Kita ini kehilangan iman, kehilangan pengharapan. Tuhan tidak mau. Tuhan membawa kita kepada suatu kedewasaan rohani yang baik dan very strong dalam mengarungi hidup ini. Tuhan mau itu. Jadi ada keberanian membayar harga. Ada keberanian melihat tangan Tuhan bekerja. Ada suatu wawasan yang luas melihat kepedulian Tuhan itu dalam semua aspek kehidupan. Baik senyum, tawa, keberhasilan, kegagalan, baik sakit maupun sehat. Kepedulian Tuhan itu whole menyangkut seluruh hidup ini. Will you? Yang mengerti khotbah hari ini, ia akan diberkati. Yang kontemplasi khotbah hari ini, tekun kontemplasi. Ini sudah kedewasaan rohani bagian seri ke-17 sudah. Yang menekuni, dia akan melihat pekerjaan Tuhan besar. Dia akan menciptakan lewat khotbah seperti akan membuat rohani itu bertumbuh signifikan. Mempunyai suatu worldview yang luas tentang Tuhan itu. Understanding God-nya menjadi bagus. Knowing God-nya menjadi kuat. Dan knowing self-nya menyusul menjadi stabil rohani ini. Mau jemaat? Mau? Siapapun kita. Kadang-kadang saya kasihan. Kalau ada jemaat yang melihat peristiwanya yang dia alami ini hanya dalam bentuk sekeping saja, itu terus saya kasihan. Mari kita belajar melihat secara keseluruhan. The whole puzzle itu, lihat secara keseluruhan semuanya. Waktu di balik puzzle itu ada wajah Tuhan Yesus di sini. That is the life yang Tuhan berikan buat engkau. Oke? Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa, jemaat sekalian. Saudara-saudara sekalian, lihat dirimu masing-masing. Kau mengalami kehilangan, doamu tidak dijawab Tuhan, yang kamu harapkan tidak terjadi, kau mendapat peringatan dari Tuhan, sakitmu tidak kunjung sembuh, usahamu gagal, rumah tanggamu terancam keharmonisannya, dan kamu terancam dalam masalah pengadilan, dan hidupmu penuh dengan stres berat. Lihat semua itu dalam bentuk keutuhan hidup. Pakai Christian worldview memahami semua itu. Di situ ada kepedulian Tuhan. Setelah menyimak khotbah hari ini, renung sebentar, tundukkan kepalamu, tutup matamu,
Kau tahu kenapa firman hari ini berbicara kepadamu seperti ini? Karena sudah terlampau lama kau tak melihat kebesaran Tuhan. Sudah terlampau lama kamu tidak melihat kepedulian Tuhan. Sudah terlampau lama imanmu sangat lemah. Sudah terlampau lama engkau negatif thinking sama Tuhan. Sudah terlampau lama kau kecewa kepada Tuhan. Kau tak bisa lihat lagi kepedulian Tuhan lewat semua hidupmu. Kau tak bisa lihat itu. Hari ini, waktu khotbah ini, firman Tuhan yang tiba kepada engkau. Bahkan Tuhan sudah menyiapkan kehidupanmu di sorga sana. Kepedulian di bumi dan di sorga Tuhan siapkan. Kau kurang apa? Tak ada apapun yang bisa memisahkan engkau dari kasih Tuhan. Hanya karena engkau miskin, hanya karena engkau susah, hanya karena engkau pailit, hanya karena engkau tidak dihargai orang, tidak ada satupun yang bisa memisahkan engkau dari kasih Tuhan. Itulah kepedulian Tuhan. Jemaat, doa sebentar. Janji sama Tuhan, cari waktu dan tempat yang tepat, anytime, anywhere, untuk kontemplasi, communion with God. Tuhan, inilah kami. Di tengah semua kehidupan ini Tuhan, kadang-kadang kami buta akan Engkau. Kadang-kadang kami terpaku oleh realita kehidupan yang sulit, maka kami tidak lihat Tuhan lagi. Kami menjadi stres, bahkan depression. Tuhan, buka mata rohani kami. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, melihat kebesaran-Mu, melihat kepedulian-Mu dalam semua hal yang kami alami. Tuhan adalah Allah yang Immanuel. Ajar kami Tuhan, supaya iman kami teguh dalam Engkau. Kau melihat setiap jemaat hari ini yang kepala mereka tertunduk. Kau lihat air mata mereka. Kau lihat kepedihan hati mereka Tuhan. Kau lihat kesengsaraan yang mereka alami. Ajar mereka Tuhan Yesus, bahwa Engkau sedang bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan mereka, untuk kebaikan umat. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat dalam segala hal yang mereka alami ya Tuhan. Beri mereka keberanian untuk menjalankannya ya Tuhan Yesus. Karena kami tak pernah terpisah dari Engkau. Hanya kami yang mengundurkan diri. Hanya kami yang menjauh dari Tuhan. Tuhan tak pernah pergi. Tuhan tak pernah pergi dari kami. Dengar doa kami Tuhan. Letakkan tangan-Mu di pikiran jemaat. Letakkan tangan-Mu di hati jemaat. Supaya mereka memiliki Christian worldview yang kuat dalam memahami kepedulian Tuhan. Mereka memiliki intimasi with God, kedekatan dengan Tuhan. Mereka memiliki faith in Christ, iman dalam Yesus. Mereka memiliki knowing God yang baik. Dan akhirnya mereka memahami diri mereka dengan sangat pasti. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, kiranya anugerah ini turun atas jemaat. Kasih dari Allah Bapa turun atasmu. Yesus Kristus gembala yang baik, pemelihara jiwamu. Dan Tuhan Roh Kudus menyertai engkau senantiasa mengingatkan engkau kan firman Tuhan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kembali menjemput setiap orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.